Welcome back channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini, bro. Untuk pertandingan pertama, bro, di sini saya mengambil dari negara Iceland, yaitu antara Akuri melawan Akranes. Untuk pertandingan kedua, bro, di sini saya kembali lagi mengambil dari Iceland, yaitu antara Polsur melawan Reykjavik. Untuk pertandingan ketiga, bro, di sini saya mengambil dari Norway, yaitu antara Viking melawan Bodø/Glimt. Untuk pertandingan keempat, bro, di sini saya mengambil dari negara Romania, yaitu antara Perul melawan FPSB. Untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir, bro, di sini saya mengambil dari negara Brazil, yaitu Serie A, antara Fortaleza melawan Bahia. Oke, bro, itu udah untuk 5 pertandingan yang akan saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Mau sabar lama, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke, bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Akuri melawan Akranes. Di sini, bro, saya akan menyampaikan 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk Akuri sendiri, di sini cuma mampu mendapatkan 1 kemenangan dan 4 hasil kekalahan. Sedangkan Akranes sendiri, bro, di sini mampu mendapatkan 2 kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Akranes sendiri. Kita bisa lihat dari 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Oke, bro, itu dan untuk akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Akuri melawan Akranes. Oke, bro, kita masuk ke head to head antara Akuri melawan Akranes. Di sini, bro, untuk Akuri sendiri cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Akranes. Sedangkan Akranes sendiri, bro, di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Akuri. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasmen antara kedua tim. Untuk Akuri sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-12. Sedangkan Akranes sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-11, bro. Dan untuk poin antara kedua tim nampaknya di sini sama-sama memperoleh 15 poin. Yaitu dari Akuri sendiri mampu memperoleh 15 poin dari 15 pertandingannya. Sedangkan Akranes sendiri di sini juga mampu memperoleh 15 poin dari 15 pertandingannya. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Akranes sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim, bro. Oke, bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke, bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Akuri melawan Akranes. Di sini, bro, Bandot ngasih angka 3/4 dan angka 1. Dan untuk over-undernya di sini Bandot ngasih angka 3/4 dan angka 3. Saran saya, bro, di sini tuh ambil per 3/4 dari Akuri sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 3 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 3-1 yang akan dimenangkan oleh Akuri sendiri. Oke, bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Akuri melawan Akranes. Kita masuk ke pertandingan yang kedua. Oke, bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Polsungur melawan Reykjavik. Di sini saya akan menyampaikan 5 sakit pertandingan antara kedua tim. Untuk Polsungur sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Reykjavik sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke IR Reykjavik sendiri. Kita bisa lihat dari 5 sakit pertandingan antara kedua tim, bro. Oke, bro, itu dari akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Polsungur melawan Reykjavik. Oke, bro, kita masuk ke head to head antara Polsungur melawan Reykjavik. Di sini, bro, untuk Polsungur sendiri cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Reykjavik. Sedangkan Reykjavik sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Polsungur. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasmen antara kedua tim. Untuk Polsungur sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-8. Sedangkan Reykjavik sendiri di sini mampu menduduki peringkat pertama, bro. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim di sini Polsungur cuma mampu mendapatkan 14 poin dari 12 pertandingannya. Sedangkan Reykjavik sendiri di sini mampu memperoleh 25 poin dari 12 pertandingannya. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Reykjavik sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim.
Oke bro, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Posungur melawan Reykjavik. Di sini bro, Bandot dengan angka 3/4 dan untuk operandernya di sini Bandot dengan angka 3/4. Saran saya bro, di sini untuk mengambil pur 3/4 dari Reykjavik sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3/4 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 0-2 yang akan dimenangkan oleh Reykjavik sendiri. Oke bro, itu dia prediksi dari saya untuk pertandingan Posungur melawan Reykjavik. Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Viking melawan Bodo Glimt. Di sini bro, saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Viking sendiri, di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Bodo Glimt sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Bodo Glimt sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim bro. Oke bro, itu dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Viking melawan Bodo Glimt. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Viking melawan Bodo Glimt. Di sini bro, untuk Viking sendiri mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 4 hasil akhir pertandingannya melawan Bodo Glimt. Sedangkan Bodo Glimt sendiri di sini juga mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Viking. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Viking sendiri di sini mampu menduduki peringkat pertama. Sedangkan Bodo Glimt sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat keempat bro. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim di sini Viking mampu memperoleh 36 poin dari 16 pertandingannya. Sedangkan Bodo Glimt sendiri di sini cuma mampu memperoleh 26 poin dari 13 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Viking sendiri. Kita bisa lihat dari head to head maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim bro. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Viking melawan Bodo Glimt. Di sini bro, Bandot dengan angka 1/4 dan angka leg-legan. Dan untuk operandernya di sini Bandot dengan angka 3/4 dan angka 3. Saran saya bro, di sini untuk mengambil pur leg-legan dari Viking sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3/4 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Bodo Glimt sendiri. Oke bro, itu ya prediksi dari saya untuk pertandingan Viking melawan Bodo Glimt. Kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Petrol melawan FCSB. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Petrol sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan mendapatkan 1 hasil seimbang. Sedangkan FCSB sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya dari kedua tim lebih diunggulkan ke Petrol sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim bro. Oke bro, itu 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Petrol melawan FCSB. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Petrol melawan FCSB. Di sini bro, untuk Petrol sendiri belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas 5 akhir pertandingannya melawan FCSB. Sedangkan FCSB sendiri di sini mampu menangkan 2 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Petrol bro. Dan untuk 3 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim bro. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasemen antara kedua tim. Untuk Petrol sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-12. Sedangkan FCSB sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-9. Nampaknya dari kedua tim lebih diunggulkan ke FCSB sendiri. Kita bisa lihat dari head maupun peringkat antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Petrol melawan FCSB. Di sini bro, Bandot dengan angka setengah dan angka 3/4. Dan untuk operandernya di sini Bandot dengan angka 2/4 dan angka 2. Saran saya bro, di sini untuk mengambil pur setengah dari FCSB sendiri.
Dan untuk over-undernya, di sini saya sarankan untuk mengambil under 2/4 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 0-1 yang akan dimenangkan oleh FCSB sendiri. Oke bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Petrol melawan FCSB. Kita lanjut ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima ataupun pertandingan yang terakhir yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini antara Fortaleza melawan Bahia. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Fortaleza sendiri di sini belum mampu memenangkan satu kemenangan pun atas 5 akhir pertandingannya sendiri bro. Di sini Fortaleza cuma mampu mendapatkan 5 kali kekalahan dari 5 akhir pertandingannya sendiri bro. Sedangkan Bahia sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil seimbang. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Bahia sendiri. Kita bisa lihat dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim bro. Oke bro, itu dari 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head antara Fortaleza melawan Bahia. Oke bro, kita masuk ke head antara Fortaleza melawan Bahia. Di sini bro, untuk Fortaleza sendiri mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Bahia. Sedangkan Bahia sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Fortaleza. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Dan kita masuk ke peringkat ataupun klasmen antara kedua tim. Untuk Fortaleza sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-19. Sedangkan Bahia sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-4. Dan untuk perolehan poin di sini Fortaleza cuma mampu memperoleh 10 poin dari 13 pertandingannya. Sedangkan Bahia sendiri di sini mampu memperoleh 24 poin dari 13 pertandingannya. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Bahia sendiri. Kita bisa lihat dari head maupun peringkat dan perolehan poin antara kedua tim bro. Oke bro, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Fortaleza melawan Bahia. Di sini bro, Bandot dengan angka lek-lekan dan angka 1/4. Dan untuk over-undernya di sini Bandot dengan angka 2/4 dan angka 2. Saran saya bro, di sini untuk mengambil pur lek-lekan dari Bahia sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2/4 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Bahia sendiri. Oke bro, itu udah prediksi dari saya untuk pertandingan Fortaleza melawan Bahia. Oke, itu yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi bro. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun pencinta mix parlay, boleh saja bro ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil ke handicapnya atau mengambil ke over undernya bro. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun prediksi-prediksi akurat lainnya, langsung saja bro join ataupun gabung ke grup WhatsApp Predator. Untuk WhatsApp Predator akan dicantumkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator kan ingat sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan link kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan yang akan bertanding bro. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini saya Predator undur diri, salam Predator.